Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, yaitu ya. Di kali ini adalah video dari pertemuan keempat. Itu masih kita akan membahas diagram di UML. Tapi yang akan kita bahas adalah sekuen dan kelas diagram. Oke, sekuen diagram pertama ya. Sekuen adalah menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sekuen, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi. Jadi, dalam pembuatan sekuen, kita harus punya use case kan dulu, use case diagramnya, dan juga sudah terinci, terspesifikasi metode-metode apa yang ada di dalam use case tersebut dan kelas yang diinstansiasinya apa saja. Pengertian lainnya dari sekuen yaitu sekuen biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian, sekuen diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Sekuen terdiri dari dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Tujuan dari diagram sekuen, yang pertama, untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Kemudian kedua, tujuan utama adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat dihasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, mirip dengan activity diagram. Yang keempat, menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Kemudian yang kelima, lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Dan yang terakhir, namun kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma. Komponen dari sekuen diagram yaitu aktor, interface, boundary, ini adalah sistemnya, proses pembacaan, kontrol, nama, tabel. Oke. Di sini simbol-simbol dari sekuen diagram. Di sini ada aktor, disimbolkan masih sama aktor, yaitu menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Di sini entity class, ya. Menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian di sini boundary class, ya, boundary itu sistemnya, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Kemudian control class, oval tapi di sini ada tanda panahnya, menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. A focus of control and a lifeline, di sini persegi panjang ke arah atas bawah ya, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. A message ya, yang ini alirannya menggambarkan pengiriman pesan. Nah, kemudian lifeline, diagram putus-putus, garis putus-putus ke bawah, menyatakan kehidupan suatu objek. Di sini waktu aktif ya, di sini sama aja nih, a focus of control and a lifeline, ya kan? Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi pesan. Kemudian crypt, pesan tipe crypt, menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, anak panah mengarah pada objek yang dibuat. Kemudian di sini ada balik ya, gambarnya bisa dilihat aja. Pesan tipe call menyatakan suatu objek memanggil operasi atau metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri. Di sini satu tanda panah, kemudian ada satu masukan.
Pesan tipe send menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data, masukan, atau informasi objek lainnya. Kemudian di sini keluaran output. Pesan tipe return menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu. Nah, kemudian di sini simbolnya ya bisa dilihat panah, kemudian ada persegi panjang. Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri. Di sini langsung aja kita lihat ada contoh sekuen dari mahasiswa mengambil sebuah mata kuliah. Di sini kan ada mana? Terdiri atas dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal ya. Sekuen itu terdiri atas dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal. Di sini waktu lifeline-nya maksudnya. Ini dikasih garis-garis, ini waktunya. Kemudian di sini vertikalnya adalah aktornya. Di sini ada mahasiswa. Di sini ini ada ini tadi menggambarkan sistemnya ya, bundarinya. Itu biasanya formnya apa saja. Ada form mata kuliah, kemudian di sini adalah proses. Di sini adalah tabel mata kuliah. Maksudnya kegiatan yang dilakukan entity kelasnya ya. Entity kelasnya. Boundary kelasnya itu biasanya adalah formnya. Form atau halaman ya kalau di web aplikasinya, kemudian di sini prosesnya, kemudian di sini entity kelasnya, kelasnya. Di sini kita contoh adalah mahasiswa mau mengisi KRS berarti ya, mengambil mata kuliah apa. Di sini mahasiswa kemudian melakukan pencarian ke form mata kuliah yang di sini. Mahasiswa membuka form mata kuliah, halaman mata kuliah. Kemudian proses yang terjadi adalah proses data mata kuliah ya. Proses data mata kuliah ini akan dikembalikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa, dan yang terjadi adalah mahasiswa disuruh untuk melakukan pemilihan mata kuliah. Mata kuliah apa yang akan dipilih, yaitu di form mata kuliah. Jadi ini di sini sepertinya ada combo box ya. Di sini memilih ya mata kuliahnya apa. Kemudian mahasiswa setelah memilih, yang ditampilkan ke mahasiswa adalah nama dari mata kuliahnya. Kemudian mahasiswa disuruh menginputkan kembali ke dalam halaman mata kuliah yaitu kode awal mata kuliah. Kemudian setelah mahasiswa menginputkan, berarti di sini ada text field dalam halaman mata kuliah itu. Kemudian di sini ada klik save, kemudian ada button save yang setelah dipilih combo box-nya, nama mata kuliahnya apa, kemudian mahasiswa menginputkan kode awal mata kuliah tersebut, kemudian ada button save dan mahasiswa tersebut menekan tombol button save, artinya menyimpan. Kemudian dari form mata kuliah ini kita akan dilarikan ke sebuah proses penyimpanan data, ya kan? Penyimpanan data di sini proses terjadi, proses disimpan, kemudian proses itu akan kembali ke halaman mata kuliah. Kemudian di sini dari mata kuliah ada proses yaitu simpan data, yang dimana simpan data ini akan menuju ke disimpan dalam tabel mata kuliah. Secara garis besarnya seperti itu alurnya. Ini contoh, ini dari sisi mahasiswa. Kemudian contoh berikutnya adalah di sini aktornya yang terlibat adalah program studi. Di sini sama form mata kuliah ya, di sini proses masih sama tabel mata kuliah. Di sini program studi menginputkan data mata kuliah. Maksudnya program studi masuk di form halaman mata kuliah, kemudian mereka menginputkan data mata kuliah. Kemudian terjadi proses ya, langsung disimpan. Terjadi proses itu akan kembali ini kan proses yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, karena ini adalah
proses yang terjadi saat kita menekan tombol save. Kita kan masih tetap ada di halaman mata kuliah. Untuk itu kita masih berada di halaman mata kuliah. Dari proses kita akan masih di halaman mata kuliah. Kemudian save, di sini tombol simpan, di sini simpannya ternyata itu adalah proses yang terjadi akan melakukan simpan data mata kuliah ke tabel mata kuliah. Ya, itu tadi beberapa contoh ya, ada 2 contoh. Yang pertama dari sisi mahasiswa, yang kedua dari sisi program studi ya, prodi. Ini adalah contoh dari sekuen diagram. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah kelas diagram. Pengertiannya ada beberapa ya. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kemudian, diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan di hubungan mereka. Kemudian, diagram kelas bersifat statis, menggambarkan hubungan apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan. Jadi, menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Hubungan apa yang terjadi di dalamnya, bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan. Kemudian ada objek. Objek adalah gambaran dari entity, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan yang tepat. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata dalam domain problem kita seperti komputer, barang, konsumen, dapat berupa konsep seperti proses penarikan uang, pembayaran, pengembalian buku, dan lain-lain. Dari objek-objek ini kita bisa mengabstraksikan kandidat kelas yang mungkin terlibat. Karakteristik objek, state, merupakan suatu kondisi atau keadaan dari objek yang mungkin ada. Status dari objek akan berubah setiap waktu dan ditentukan oleh sejumlah properti dan relasi dengan objek lainnya. Behavior menentukan bagaimana objek merespon permintaan dari objek lain dan melambangkan setiap hal yang dapat dilakukan. Sifat ini diimplementasikan dengan sejumlah operasi untuk objek. Identity atau identitas artinya setiap objek yang ada dalam suatu sistem adalah unik. Kandidat kelas dapat kita tentukan dengan melihat skenario use case yang telah kita buat. Kandidat kelas tersebut dapat diambil dari kata benda yang muncul pada skenario use case. Ya, jadi ini barang, pembayaran, ya ini use case-nya ya. Cash register, struk penjualan kasir, contohnya. Kandidat kelas. Kelas adalah deskripsi sekelompok objek dari properti atau atribut, sifat atau operasi, relasi antar objek, dan sematik yang umum. Kelas merupakan blueprint atau template atau cetakan dari satu atau lebih objek. Setiap objek merupakan contoh dari beberapa kelas, dan objek tidak dapat menjadi contoh lebih dari satu kelas. Notasi dalam kelas, penamaan kelas menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik. Pada UML, kelas digambarkan dengan segi 4 yang dibagi. Bagian atas merupakan nama dari kelas, bagian tengah merupakan struktur dari kelas atau atribut, dan bagian bawah merupakan sifat dari kelas atau operasi. Nah, di sini contohnya. Gimana ya, penamaan kelas tunggal. Bagian atas kelas digambarkan dengan segi 4 yang dibagi. Ini maksudnya segi 4 yang dibagi. Ini nama kelas. Kemudian di sini atribut. Atribut di sini maksudnya adalah dari kelas di situ kita mempunyai
variabel atau tipe data apa saja yang terdapat di situ. Variabel, nama variabel dan tipe datanya kita deskripsikan di sini di bagian atribut. Kemudian yang di bagian bawah itu ada operasi, yaitu adalah metode-metode apa yang akan dipanggil di kelas tersebut. Jadi dalam penggambaran kelas, kalian harus sudah punya gambaran pada kelas itu nanti variabel yang kita gunakan itu apa, tipe datanya apa, kemudian dia akan berhubungan dengan metode apa yang ada di luar sana. Seperti itu. Misal di sini set ya, set. Di sini origin ya, atributnya origin. Nah, di sini operasinya dia itu akan ke metode ya, misalnya kita akan masuk ke modul aja lah ya, ke modul move, resize, display. Jadi dalam OOP itu kan pemrograman object oriented programming, kita MVC modelnya, model view controller. Nah, di sini kita deskripsikannya di sini. Model view controller, ingat itu OOP itu pemodelannya seperti itu. Misalnya di sini yang lebih gamblang untuk menggambarkannya adalah misalnya kalian terbiasa dengan pemrograman terstruktur ya. Pemrograman terstruktur biasanya kalian membuat sebuah halaman, pasti ada halaman login ya. Di dalam form login atau halaman login itu ada button login dan batal, masuk atau batal ya. Dan biasanya kalian akan mengetikkan coding proses-prosesnya pada modul itu di dalamnya. Iya enggak? Iya pastinya. Pemrograman terstruktur itu seperti itu konsep. Jadi ada model masuk gitu. Nah, di situ variabelnya apa aja berarti? Pada halaman login kita bisa menggambarkan variabelnya itu ada username dan password ya. Kita bisa tuliskan di dalam atribut variabelnya itu adalah username. Username-nya nanti tipe datanya string, kemudian passwordnya juga string. Nah, di sini biasanya kalian kan ke save ya, langsung ada pas di button save kita langsung memberikan kode program login. Tapi biasanya kalian itu memisahkan koneksi, perintah koneksi itu di modul lain, di kelas lain. Iya enggak? Iya, biasanya koneksi itu karena kalau enggak kalian ribet nantinya soalnya. Kalau di pemrograman struktur tuh biasanya gitu. Kalau koneksi itu tidak di kelas lain, tidak di modul lain, itu nanti setiap kali terjadi perintah simpan di form mana aja yang terdapat di aplikasi itu, pasti kalian akan mengetikkan kode program untuk koneksi, menghubungkan ke database. Dan itu kan berarti kan kalau tidak dipisah kelasnya, kalian akan mengetikkan secara berulang-ulang ya. Kalau misalnya di situ, ya kalau di situ ada 5 form, kalau di situ ada 20 form, itu kan tidak efisiensi waktu. Jadi biasanya koneksi itu kalian ada di modul lain. Lah di sini itu yang namanya operasi. Koneksi itu nanti karena kalian memanggil kelas koneksi, maka kelas koneksi itu kalian tulis di sini. Koneksi. Jadi tadi yang jadi atribut contohnya adalah username dan password ya, stringnya mereka berdua. Kemudian di sini operasinya koneksi gitu. Nggak usah tanpa ada currency, tipe datanya itu nggak masalah gitu. Kecuali kalian menggunakannya function ya. Kalau function kan berarti nanti koneksi nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan juga seperti ini, koneksi langsung. Itu gambaran dari kelas. Nah, di sini penamaan kelas
Setiap kelas harus memiliki sebuah nama yang dapat digunakan untuk membedakannya dari kelas lain. Penulisan nama kelas, huruf pertama dari setiap kata pada nama kelas ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, customer. Nih, C-nya besar ya, jangan kecil semua. Dan fraud agent. Di sini F-nya besar, A-nya besar karena nggak bisa spasi. Oke, kemudian atribut. Nah, di sini penjelasan dari atribut. Sebuah kelas mungkin memiliki beberapa atribut atau tidak sama sekali. Untuk penulisan atribut kelas, biasanya huruf pertama dari tiap kata merupakan huruf kapital, kecuali untuk huruf apal, contoh birth, date, length. Ya. Jadi, tidak semua kelas itu punya atribut. Ya, ada beberapa kelas nanti yang kalian, jadi kelas itu hanya untuk memanggil saja, tidak perlu atribut. Jadi nggak masalah. Tapi uh, itu nggak masalah ya. Tapi setiap kelas di sini harus punya nama kelas, Tapi kalau atribut belum tentu semua kelas itu punya atribut. Oke, di sini methods atau operasi. Metode atau operasi adalah abstraksi dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada sebuah objek, dan ia berlaku untuk semua objek yang terdapat dalam kelas tersebut. Biasanya pemanggilan operasi pada sebuah objek akan mengubah data atau kondisi dari objek tersebut. Jadi kalau di setiap pemrograman berorientasi objek, pasti Anda akan memecah nanti kelas-kelasnya. Tidak akan menjadikan satu. Misalnya form login. Anda itu mungkin akan bisa masuk ke koneksi ya, otomatis kalian akan masuk ke kelas koneksi, kemudian bisa langsung masuk ke kelas login yang berbeda, yaitu masuk, dan dari button masuknya itu Anda memanggil kelas masuk. Itu seperti itu. Jadi punya metode-metode sendiri. Nah, di sini simbol-simbol kelas ya. Package ya, kemudian ini yang harus kalian pahami. Nama package ya disimbolkan seperti ini. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas. Kemudian di sini ada kelas, di sini nama kelas, di sini ada atribut, ada operasi. Kelas pada struktur sistem. Antarmuka atau interface kita simbolkan dengan lingkaran. Sama dengan konsep interface dengan pemrograman berorientasi objek. Asosiasi association. Relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Asosiasi berarah atau directed association. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Oke, kemudian di sini ada generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi, yaitu umum khusus. Terus kemudian ada kebergantungan dependensi. Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Kemudian ada agregasi atau aggregation. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Ini nanti kalian bisa pahami. Ini simbol-simbolnya maksudnya apa. Kemudian di sini ada contoh kelas diagram. Di sini. Di sini ya, nama kelasnya itu kategori film. Ingat, ini huruf kapital. Diawali dengan huruf kan. Kategori film. Jadi dalam halaman kelas kategori film ini, mereka terdapat ada ID kategori, ada kategori. Jadi atribut yang digunakan adalah ID kategori dan kategori. Di sini juga kalian bisa menambahkan tipe datanya, bisa juga tidak. Nah, di sini metode yang kita gunakan, operasi atau metodenya ya, adalah get kategori film. Nah, di sini hubungannya, di sini ke film. Film ada ID film kategori. Di sini ini itu sama tadi variabel ya, sebenarnya ini variabel. Kita deskripsikan di sini variabelnya apa saja. Kemudian di sini metodenya itu apa aja, ada get film, kemudian tambah film, add film, hapus film. Nah, di sini itu makanya saya bilang kalau di pemrograman berorientasi objek itu akan dipecah-pecah kelasnya. Jadi
dalam satu halaman itu berarti ini halaman film ya, form film itu di dalamnya itu nggak source code-nya tidak terlalu panjang karena dia akan pada saat dia tambah film dia akan memanggil kelas lainnya, update film dia akan memanggil kelas lainnya, sama hapus film dan begitupun get film. Oke, di sini juga ada detail sewa film masih sama. Di sini variabelnya yang digunakan apa saja, kemudian metode yang dipanggil ini adalah tambah detail sewa. Kemudian tes sewa ya gitu ya. Nomor nota sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, kemudian tambah sewa film, kemudian pelanggan masih sama aja ya. Ini sebenarnya yang ini nama kelas, entity itu nama kelas, kemudian yang di baris tengah itu adalah variabel yang kalian gunakan nantinya pada proyek kalian. Kemudian ini adalah metode yang akan dipanggil di form itu. Di kelas itu metode apa yang akan dipanggil selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada studi kasus. Pembuatan sistem informasi akademik secara garis besar dapat melakukan penyesuaian jadwal kuliah, plotting dosen pengajar, pencetakan KRS, presensi mahasiswa, pengisian nilai, dan pencetakan KHS mahasiswa. Ya. Dan studi kasus, kemudian pembahasannya. Di sini pertama kita akan buat use case diagram dulu, lebih mudah jika ada studi kasus ya. Kita akan membuat use case diagramnya dulu ya, gambaran secara garis besarnya dulu. Pada use case ini terdapat 4 aktor yaitu ya 4 aktor yang terlibat yaitu staf BAK, kemudian staf prodi, kemudian dosen dan juga mahasiswa. Di sini. Jadi ini biasanya memang ada ketentuannya bahwa yang paling kanan, yang paling kiri berarti ya ini paling kiri ini adalah aktor utama, aktor yang akan terlibat langsung dalam sistem akan aktor utama. Lah di sini ya di paling kanan itu nanti biasanya untuk meletakkan secondary aktor, berarti aktor kedua ya. Aktor yang terlibat tapi tidak terlibat biasanya ya terlibat langsung cuman yang lebih terlibat langsung ke sistem adalah aktor utamanya ya, jadi diingat yang sebelah kiri adalah aktor ini yang sebelah kiri saya berarti ya ini adalah aktor utama, kalau yang di sebelah kanan adalah secondary aktor. Oke. Di sini case yang akan terjadi yaitu penyusunan jadwal, kemudian plotting dosen mengajar, kemudian cetak KRS, cetak presensi, input presensi, pengisian nilai, cetak KHS. Jadi lebih enaknya ini nanti halamannya itu apa aja, mungkin kalian akan lebih maksud jika saya berkata ini nanti form-formnya, menu-menunya itu adanya ini loh di sistem. Jadi di sistem akademik ini nanti menunya ada penyusunan jadwal, plotting dosen mengajar, cetak KRS, cetak presensi, input presensi, pengisian nilai, cetak KHS. Dan yang terlibat adalah staf prodi, staf BAK, dosen dan mahasiswa. Nah, di sini staf BAK dulu. Staf BAK ini akan terlibat pada menu penyusunan jadwal, plotting dosen mengajar, cetak KRS, cetak presensi, dan input presensi. Ini staf BAK nanti yang akan terlibat ya. Staf BAK bisa menyusun jadwal, plotting dosen mengajar ya, bisa mengakses ini. Kemudian untuk staf prodi, dia akan mengakses penyusunan jadwal, kemudian ke pengisian nilai, dan juga cetak KHS. Ini tugas yang bisa diakses oleh staf prodi. Dan di sini dosen akan mengakses plotting dosen mengajar, menu plotting dosen mengajar, kemudian menu input presensi, kemudian menu input pengisian nilai.
dan mahasiswa akan bisa mengakses menu input presensi dan cetak KHS. Semoga lebih mudah dipahami. Kemudian di sini activity diagram. Kita kemudian gambarkan activity diagram. Activity diagram dari proses penyusunan jadwal dimulai dari staf prodi yang membuat daftar mata kuliah yang ditawarkan dan kemudian staf BAK yang melakukan penyusunan jadwal hingga selesai. Jadwal yang telah tersusun ditampilkan agar dapat dilihat oleh staf prodi. Jadi yang di sini staf prodi dulu ya. Yang pertama ya, staf prodi mulai buat daftar mata kuliah yang ditawarkan, ya kan? Kemudian ke staf BAK karena staf BAK juga terlibat di penyusunan jadwal. Ya, susun jadwal kuliah, kemudian simpan jadwal kuliah, cetak jadwal, terima jadwal. Staf prodi kemudian mendapatkan hasil yaitu terima jadwal. Di sini ada sekuen diagram. Ada 5 kelas yang berinteraksi yaitu kelas staf BAK, form jadwal, kontrol form jadwal, mata kuliah, ruangan, dan jadwal. Jadi ini kita fokuskan di menu jadwal dulu ya, jadwal kuliah. Ya, di sini. Di sini. Staf BAK, form jadwal, formnya ya, menunya ya, menu jadwal. Kalau kalian buka menu jadwal, pilih menu jadwal, maka akan tampil form jadwal. Maka form jadwal. Di sini adalah kontrol form jadwal, mata kuliah, ruangan, jadwal. Di sini staf BAK input periode perkuliahannya kapan, kemudian di form jadwal, kemudian di form jadwal, kemudian load jadwal tersimpan, kemudian masuk ke jadwal, langsung dieksekusi ke jadwal, simpannya. Kemudian jadwal akan masuk mengembalikan ke kontrol form jadwal, di mana nanti di sini ada get ruangan, yaitu memilih ruangan, kontrol form jadwal, kemudian memilih ruangan, kemudian dibalikkan ke menu ke proses kontrol form jadwal di mana jadwal tersimpan. Terus kemudian langkah 8 plot mata kuliah ke form jadwal, kemudian cari mata kuliah. Langkah ke-9 ke proses kontrol form jadwal, kemudian proses langkah 10 get mata kuliah ya, kita lakukan metode get mata kuliah ya kan, ke mata kuliah, kemudian kembalikan ke kontrol form jadwal, kemudian save jadwal, masuk ke proses jadwal, disimpan di jadwal, kemudian refresh display jadwal, keluar tampilan jadwalnya. Sebenarnya untuk membuat sekuen diagram itu lebih enak itu jika kita membuat kelas diagramnya dulu, itu akan lebih mudah membuat sekuen diagram. Ini kelas diagram. Ada 8 kelas yang saling berkomunikasi, yaitu form menu utama, form penjadwalan, form cetak KRS, form cetak presensi, form input presensi, form pengisian nilai, form cetak KHS, dan koneksi. Ya kan, koneksi itu ada. Di sini. Paling enak sebelum langkah ke sekuen, kita itu sebaiknya membuat kelas diagramnya dulu. Itu akan lebih memudahkan kita dalam merancang sekuen diagram. Oke, di sini ada form menu utama, ya. Di sini form menu utama ya. Di sini variabelnya yang kita gunakan ada username, password, list menu, menu terpilih. Kemudian metodenya ada load menu, login, login out. Jadi kalau loginnya berhasil pasti load menu ya kan. Terus form login ini untuk masuk. Kemudian logout, kalau loginnya gagal kita logout. Oke. Nah, di sini itu terhubung dengan form penjadwalan. Di dalam menu utama itu ada pilihan menu penjadwalan, form menu penjadwalan ya, menu cetak KRS, ada form cetak presensi untuk menu cetak presensi, ada form input presensi untuk menu input presensi, ada form pengisian nilai untuk form pengisian nilai, dan ada form cetak hasil
KHS untuk menu cetak KHS. Di mana masing-masing kelas ini terdapat variabel. Sekali lagi ini adalah bagian tengah ini adalah ini nama kelas paling atas sendiri. Kemudian yang bagian tengah adalah nama variabelnya. Variabel apa yang kalian gunakan? Ada tahun ajaran, semester, prodi, mata kuliah pilihan, ruang, sesi, waktu, dosen. Tanda plus di sini dan juga nanti ada tanda min itu adalah menunjukkan privat dan publik ya. Jadi variabel itu bersifat privat atau publik. Oke, tahun ajaran, semester, kemudian di sini adalah metode yang akan dipanggil pada form penjadwalan adalah load jadwal, find mata kuliah, save, delete. Nah, sedangkan di form cetak KRS itu nanti ada variabel yang kita gunakan adalah tahun ajaran, semester, dan NIM. Metode yang akan dipanggil adalah load KRS print. Dan di form cetak presensi, variabelnya yang ada adalah tahun ajaran, semester, kelas perkuliahan, prodi, NIM, dan dosen. Metode yang akan dipanggil di sini adalah load perkuliahan dan print presensi. Kemudian di sini ada form input presensi ya. Ada variabelnya tahun ajaran, semester, kelas perkuliahan, prodi, list kehadiran, pertemuan. Kemudian metode yang dipanggil di sini adalah load perkuliahan dan save presensi. Kemudian ada form pengisian nilai. Variabel yang terdapat di form pengisian nilai ada tahun ajaran, semester, kelas perkuliahan, prodi, list nilai. Metode yang akan dipanggil adalah load perkuliahan dan save nilai. Kemudian ada form cetak KHS. Variabel yang digunakan adalah pilih semester, NIM, list nilai, indeks presensi, jumlah SKS. Metode yang akan kita panggil di sini kita gunakan adalah load KHS dan print KHS. Dan juga tidak lupa adalah kelas koneksi, di mana di sini variabelnya ada constraint connection ya. Metodenya open dan close. Jadi ini dibuat dulu satu persatu. Oke, ini tadi ya pembahasan dari kelas. Jadi sebelum kalian membuat sekuen, sebaiknya kalian membuat kelas diagramnya dulu, karena itu akan memudahkan kalian dalam pembuatan sekuen diagram. Oke, sekian pembahasan dari saya pada materi kali ini di pertemuan yang keempat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.